sambutan atas nama ulama setempat akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Ahmad Muradi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum kedengaran suaranya nih. Tawan banget sudah terakhir Ramadan. Ada lemes, kurang kompak. Ya Bu, biar puasa, biar kelihatan sehat, biar kompak. Daun salam dicampur opak, kecebur sumur ketiban pengki. Kalau jawab salamnya kompak, insya Allah panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya odol Ustadz ya, pencet dulu baru keluar. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran azima, syahran mubarakan, syahran unzila fihil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatiz, ada orang tua dan guru kita Ustadz Muhammad Nur, akhi fillah Ustadz Fadli, Ustadz Musta'in, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Yusuf dari Patra Jasa. Beliau barusan bisik-bisik sama saya, usianya udah genap 80 tahun tapi masih sehat, masih gagah ini. Ini termasuk jenis makhluk langka ini yang perlu dilestarikan. Para sesepuh dan bini sepuh yang walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim dan rasa mahabbah saya, pengurus Masjid Jami At-Taufik Bapak Haji Husin Abdurrahim dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur sore hari ini dengan taufik, hidayah, inayah serta izin dari Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dan berkumpul di Masjid Jami At-Taufik yang kita cintai ini untuk menantikan saat berbuka puasa bersama-sama, sekaligus santunan terhadap anak yatim piatu dan duafa yang sudah kita saksikan tadi secara simbolis, dan realisasinya saya dengar di atas ya. Kita bersyukur hari ini sudah hari ke 24 23 nih, 24 ya, bareng. Alhamdulillah tahun ini bareng nih, Muhammadiyah sama Muhammad kita mulainya bareng. Tahu nanti lebarannya bareng apa kagak kita nggak tahu ya. Tapi saya barusan dapat kabar NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa tanggal 21 April hari Kartini. Ya Bu, 21 April hari Kartini itu sepakat, nggak ada ikhtilaf itu. Tapi penentuan 1 Syawal wallahu a'lam. Kita pengen puasa mulainya bareng, lebarannya bareng, biar kelihatan kompak ya Ustaz ya. Kalau kompak, rukun dan bersatu kan enak gitu. Tuh kata Panglima Besar Sudirman mengutip ucapan dari ulama besar Ibnu Taimiyah
dia kan mengatakan la najata illa biquwah wala quwata illa bil ittihad walal ittihad illa bisilatil arham. Kita tidak bisa meraih kemenangan tanpa adanya kekuatan. Ahlan wa sahlan, marhabah guru kita Kiai Haji Nur Mugni ya. Terbalik. Itu kata Panglima Sudirman tuh, mengutip ucapannya Ibnu Taimiyah. Kita tidak akan bisa meraih kemenangan tanpa adanya kekuatan. Dan tidak mungkin terbentuk kekuatan tanpa adanya persatuan, kesatuan, kekompakan dan kerjasama di antara kita dengan baik. Dan persatuan, kesatuan, kekompakan. Ini plat nomornya Bekasi nih, bukan? Kalau Bekasi udah dianya deh tuh. Ya. Persatuan, kesatuan, kekompakan, kerjasama yang baik akan bisa terbentuk lewat nilai-nilai silaturahmi. Di bulan Ramadan ini kita hidupkan silaturahmi. Silah kan artinya menyambung, rahim artinya kasih sayang. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk menyambungkan nilai-nilai kasih sayang di antara kita. Yang ada kebencian, yang ada bugut, yang ada sakwa sangka, prasangka yang nggak baik, buang. Ya, hati-hati yang kotor semuanya dibersihin. Kita jalin silah. Silah itu menyambung, rahim, rahmi, kasih sayang di antara kita. Jadi nggak boleh saling membenci. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya mengandung rahmat, maghfirah dan itqum minan nar. Ya, kadang-kadang ada orang bilang 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah. Berarti kalau maghfirah datang, rahmat hilang. Ya, nanti 10 hari ketiga itqum minan nar, dia datang maghfirah, rahmat hilang. Saya kira itu pengertian yang kurang tepat ya Ustaz ya. Karena di situ Rasul menggunakan kalimat waw, atofnya. Kalau waw itu kan mutlakul jam'i. Jadi beliau sebutkan memang rahmat, maghfirah dan itqum minan nar. Yang datang yang mana duluan terserah, yang penting semuanya datang. Ya, walaupun pakai kalimat awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, itu saya kira nggak diklasifikasi. 10 hari pertama khusus rahmat, 10 hari kedua khusus maghfirah, 10 hari ketiga itqum minan nar. Kita ingin ketiga-tiganya ini turun dan kita dapat. Dan kalau orang dapat rahmat, dapat maghfirah, otomatis dia akan terbebas dari api neraka. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Jadi rahmat datang, maghfirah datang, itqum minan nar, insya Allah kita dapat. Nah, fenomena yang ada sekarang ini di kita ini, kalau kita lihat TV sih, siaran langsung di Masjidil Haram, makin akhir Ramadan jamaah makin membludak. Ya tuh, di TV siaran jam 12 malam, di Jack TV kalau nggak salah, sama TV apaan lagi, ANTV ya, jam 12 malam dia mulainya. Kita sih ya jam 12, di sana baru jam 8. Jamaah makin beludak. Itu menghidupkan sunnah Rasul. Rasulullah kan kalau masuk 10 hari terakhir beliau kencangkan ikat pinggang, kemudian pamit sama keluarganya untuk lebih menghabiskan waktu lebih banyak di masjid daripada di rumah. Iktikaf, ibadah, itu Rasul. Ya, kalau kita nih di sini kebalikan. Malam pertama terawih full house, membludak sampai ke atas, sampai gelar-gelar tikar yang minjam-minjam karpet tuh malam pertama sampai malam 10 tuh. Ya, sampai panitia bilang, tahun depan kita lebarin di masjid. Kalau perlu tingkat 3. Saking semangatnya orang ibadah. Masuk 10 hari kedua udah mulai berkurang. Ya, sekarang kita banyak kehilangan jamaah. Ini laporan tuh, berita kehilangan jamaah tarawih sama jamaah sholat subuh pada hilang. Ditemuinnya di stasiun, di terminal, di pasar, di mall. Tolong kalau ketemu tuh nanti balikin ke sini nih. Ya, jamaah kita pada kemana tahu. Itu terjadi perpindahan ya Bu.
Ini fenomena namanya. Dari masjid pindah ke stasiun, dari masjid pindah ke pasar, dari masjid pindah ke terminal. Nih kita nih, yang masih jauh udah mikirin lebaran. Padahal lebaran itu siapa aja boleh ikut. Yang puasa lebaran, yang nggak puasa lebaran nggak? Malah lebih getol dia daripada yang puasa. Ya, yang nggak puasa 2 minggu lebaran udah ngecat rumah sambil ngerokok. Nah itu ngecat rumah sambil ngerokok itu yang nggak puasa. Kita yang puasa tenang-tenang aja ya, karena lebaran siapa aja boleh ya Bu. Udah beli baju ya, lihat tuh banyak tukang-tukang paket nganterin ke rumah. Sekarang kan zaman online itu, sehari bisa 3 kali dari JNE lain, dari Tokopedia lain, dari Lazada lain, buat lebaran katanya. Masya Allah, lebaran masih jauh daripada sibuk. Puasanya nggak dipikirin, tarawihnya nggak dipikirin, ya. Padahal yang ikut lebaran belum tentu dapat Idul Fitri. Yang kita cari kan Idul Fitri, bukan lebaran. Kalau lebaran siapa aja boleh, dan memang lebaran perlu biaya banyak. Ongkos tuh, angkutan ada doslah apa namanya, kadang-kadang 3 kali lipat dari biasanya. Ahlan wa sahlan ya Haji Ziauddin Ghazali kalau nggak salah ya. Ya, jadi lebaran itu perlu biaya banyak. Yang puasa kayak yang nggak puasa perlu biaya banyak. Yang penting rame, gitu. Mau puasa mau kagak, yang penting rame. Kayak pernah ada cerita begini nih. Dulu ada dokter gigi baru buka praktek. Ada pasien datang 4 orang. Yang 3 nunggu di luar, yang 1 dipanggil masuk. Begitu masuk diperiksa, dicabut, nggak pakai dibius, kan sakit itu. Teriak dia, aduh dok, sakit, ampun, tolong, sakit. Yang 3 dengar kabur. Ya, udah selesai, kata pasiennya, dok bagaimana? Udah selesai dok? Udah. Berapa biayanya? 400.000. Loh kok 400.000 dok? Biasanya kan 100.000. Gara-gara kamu teriak, pasien saya yang 3 hilang. Jadi yang nggak berkepentingan jadi kena sasaran. Nah yang kita harapkan mudah-mudahan nih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kita dapat nilai-nilai semua, rahmat, maghfirat, dan itqum minan nar. Kalau kita full nanti kan kita masuk sebagai finalis Ramadan yang oleh Rasul, faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuhu. Siapa yang puasa di siang hari, malam dia sholat tarawih full 1 bulan penuh. Ya, itu kan pesan dari Al-Quran begitu. Walitukmilul iddata. Hendaknya kalian sempurnakan bilangan hari-hari di bulan Ramadan. Entah 29, entah 30. Yang jelas hari-harinya kita sempurnakan dengan ibadah. Pada puasa siang hari, malam kita sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini jangan lupa zakat fitrah. Puasa kita bagus, tarawih kita bagus, khatam Quran kita 4 kali, nggak bayar zakat fitrah. Itu kan kata Nabi, asyamu mu'allakun bainas sama'i wal ar. Pahala puasa ya, dan wa ghairiha, pahala semuanya tuh, puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, mu'allakun bainas sama'i wal ar. Dia akan bergelantungan antara langit dan bumi. Jadi ke atas enggak, ke bawah enggak. Kayak kapu-kapu. Tahu kapu-kapu kan? Eceng gondok, ya, di empang kan? Ke bawah akarnya nggak sampai, ke atas pucuknya nggak tinggi. Jadi puasa kita nih, ibadah kita di bulan Ramadan akan kayak eceng gondok, kayak kapu-kapu dia. Melayang ke langit enggak, ke bumi enggak. Hatta tu'addiya shadaqatal fitri, sampai dia mengeluarkan zakat fitrah. Ya, murah memang, 3,5 liter cuman. Tapi itu menentukan puasa kita, sholat tarawih kita, dan ibadah kita yang lain akan sampai kepada Allah apa enggak. Karena itu di akhir-akhir bulan Ramadan ini saya ingatkan, memang puasa itu tujuannya untuk membersihkan diri kan. Likulli syai'in zakatun, kata Nabi. Wa zakatun nafsi asyam.
Segala sesuatu itu ada zakatnya, ada pembersihnya. Ada pembersihnya. Ya. Ini badan kita nih bersih. Di 3 hari nggak mandi kan bau. Ya, mesti dibersihin pakai deterjen. Deterjen mau buat nyuci, ya. Tadiaudin ya. Deterjen buat nyuci. Pakai sabun wangi Lux, Pond, ya. Bersihin badan kita. Bersih nih, nggak kotor. Tapi kalau nggak dibersihin sama kita dengan sabun, kotor. Usus kita aja yang di dalam nih, kalau kita biarin kotor. Segala penyakit tuh datang, tipes segala macam. Ada yang ususnya sampai lengket. Teman saya punya penyakit, diperiksa sama dokter, ususnya lengket, usus sama usus, jarang dibersihin. Ya, yang atuh bilang minum Yakul dong katanya. Buat ngebersihin usus katanya Yakul. Ya padahal dengan air putih juga insya Allah usus kita bersih. Ya Bu. Nah ini diri kita oleh Allah dibersihkan di bulan Ramadan. Puasa itu membersihkan diri. Nah, menyempurnakan pembersihan itu ada namanya zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Jadi zakat untuk menyempurnakan ibadah kita agar kita kembali kepada fitrah. Fitrahnya kita itu kan suci, bersih, nggak punya noda, nggak punya dosa. Ini sambutan sampai jam berapa ini? Siapa lagi habis nih? Gak ada lagi. Hah? Oh gitu. Double jadi. Ya emang Ustadz Tile itu kan Bekasi, mungkin macet. Dia pikir kan Sabtu hari libur, salah perhitungan, mungkin macet, dia kejebak di jalan. Ya, tadi kata Ustadz Fadli begitu di WA lagi OTW, nggak tahu OTW kemana. Sampai sekarang nggak sampai-sampai. Saya barusan ngobrol sama Ustadz Fadli, ya, Pondok Terong, Kiai. Kena undang jauh-jauh hari 2 bulan nggak datang sampai waktunya. Ya saya bilang, saya juga beberapa kali gantiin beliau, ya. Di Kampung Bulak Timur tuh, di Sasak Panjang, di Bojonggede, ya ada manfaatnya juga beliau nggak datang. Panitia ngundang dia nggak datang, saya diundang dadakan ya. Kita namanya ban serep udah siapa aja udah. Ya saya bilang mudah-mudahan gitu nggak datang lagi gitu. Ya nggak double, separuhnya juga lumayan udah. Nggak usah double deh, separuhnya udah lumayan udah. Ya. Jadi ada yang nanya sama saya, Ustaz ngundang Tile kok mahal banget? Ya pantes mahal. Jadi ngundang dia itu sama juga ngundang 3 kiai. 3 kiai sekaligus. Ya, mukaddimahnya Kiai Zainuddin MZ. Materinya Kiai Abu Hanifah. Tuh. Ya, gayanya Abu Bakar Madris. Jadi ngundang dia sendiri sama juga 3 kiai. Ya tuh Kiai Udin kenal betul sama Kiai Abu Bakar Madris, aslinya orang Pejaten, sekarang tinggal di Depok. Jadi dia itu 3 jadi 1, makanya mahal. Ya, kalau kita undang almarhum Kiai Zainuddin MZ kan mahal itu. Nah dia udah meninggal, kita lihat di mukaddimah Kiai Tile persis. Nanti masuk materi Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah. Saya kemarin ketemu sama Kiai Abu Hanifah. Kiai, antum dapat royalti nggak dari Ustadz Tile? Ke apa emang? Dia mirip antum, gaya antum dipakai. Oh ntar gua tegur katanya dia. Lagunya gerakannya kayak Abu Bakar Madris kan? Allah. Ya kalau ngundang saya kan ya saya udah sendiri, separuh juga lumayan. Jadi yang kita inginkan itu setelah puasa sebulan penuh, tarawih sebulan penuh, janji Rasul dia kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuhu, akan keluar dari segala noda dosa dan kesalahan kita, sehingga selesai Ramadan status kita di mata Allah bersih, suci seperti bayi yang baru dilahirkan, nggak ada salah, nggak ada dosa, nggak ada khilaf. Ini yang kita pengen nih, maka disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Ya, dosa kita kan banyak banget ini. Walaupun Allah sudah memberikan kita kesempatan buat membersihkan diri dari segala noda dosa dan kesalahan kan, ada penghapus dosa harian. Tuh kata Nabi, minas sholati ila sholati kafaratun lima bainihima.
dari satu sholat ke sholat yang lain kan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kan dosa kecil itu. Ya, Pak Yusuf ya, subuh kita sholat nih berjamaah. Mau berangkat kantor, naik angkot di depan ada cewek pakai rok pendek. Lah kan serba salah. Kita lihat haram, kita nggak lihat mubazir di depan. Kayak rok pendek, kelihatan pahanya. Masya Allah. Kalau lihat yang begitu, alhamdulillah Pak istighfar. Dia juga malu kita liatin, ditarik roknya, pahanya ketutup, pusarnya nongol, kan lebih parah lagi itu. Itu yang begitu kan dosa-dosa kecil tuh. Nanti masuk zuhur kita wudhu, kita sholat, dosa kita dari subuh ke zuhur diampunin sama Allah. Itu kafarat. Kalau namanya kafarat, dosa-dosa kecil. Ada lagi penghapus dosa mingguan. Minal jumu'ati ilal jumu'ati kafaratun lima bainihima liman ijtanabal kabair. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain akan gugur dosa kita seminggu tuh. Selama satu minggu kita dapat menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Ya, kita nggak syirik, nggak main sihir, nggak durhaka sama orang tua, nggak berzina, nggak ngebunuh. Nah, dosa kecil kita gugur. 11 bulan itu dosa kita makin banyak, yang kecil, yang gede, yang sengaja, yang kagak. Makanya Allah berikan penghapus dosa tahunan. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainihima. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa kita di antara keduanya tuh. 11 bulan kita jalani hidup dari selesai Ramadan kemarin sampai Ramadan ke sekarang kan tenggang waktunya 11 bulan. Hafal nggak sih bulan-bulan Islam? Hah? Bu, bulan Islam hafal nggak? Hah? Coba, jangan kalah sama anak PAUD. Anak PAUD saya lihat di Depok pada hafal banget itu. Begitu gurunya masuk, kata gurunya, anak-anak sebutkan bulan-bulan Islam. Mereka rame-rame kompak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kita lebaran Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kita motong kurban. Itu anak PAUD. Ibu apa enggak? Neneknya PAUD ini. Kadang-kadang ironi, ngaku Islam tapi bulan-bulan Islam gak hafal. Ya Bu? Bu? Kadang-kadang ada yang hafal Muharram. Ya, itu bulan habis Muharram, Safar. Terus Rabiul Awal. Nah, mulut itu disebutnya. Ya Rabiul Tsani, sari mulut. Rejab, Rawai, puase. Orang-orang kampung itu. Ya, jadi 11 bulan kita geluti nih. Kita geluti. Masuk Ramadan, 11 bulan dosa-dosa kita ini dihapus. Insya Allah bersih, yang kecil, yang besar, yang kita sengaja atau yang nggak sengaja. Karena di dalam Ramadan ada tadi 3 tuh, rahmat, maghfirah, itkum minan nar. Kalau udah bicara rahmat kan warahmati wasi'at kullu syai'. Rahmatku meliput segala-galanya. Jadi kalau udah dapat rahmat dari Allah, urusan yang lain habis. Apalagi di situ ada maghfirah. Ya, kita sering baca doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu jauh lebih luas dari dosa-dosa yang kami lakukan. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu yang kami harapkan dari segala amal perbuatan kami. Kenapa? Karena kita sadar umat Nabi Muhammad umurnya nggak panjang. Kalau orang-orang dulu kan umurnya panjang itu. Nabi Nuh umurnya 1000 kurang gocap, 950 tahun. Nah kalau dia ibadah, semua ibadahnya diterima, kan pantas di sorga selama-lamanya. Ya umatnya kan sekitar itu juga. Ya, bahkan kalau nggak salah baca sejarah, ada manusia yang hidup di zaman Nabi Nuh meninggal di zaman Nabi Musa, Ustaz, kalau nggak salah itu. Auj bin Unuk. Ya, dari Nabi Nuh ke Nabi Musa kan kurang lebih 2000 tahun. Berarti dia umurnya 2000 tahun. Kalau dia ibadah, ibadahnya diterima, masuk surga selama-lamanya, pantas. Lah kita umat Nabi Muhammad. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah, kata Rasul. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada masa panennya. Kita nanam padi, ada masa panennya, ada yang setahun sekali, tak ada hujan.
ada yang setahun 2 kali, bahkan sekarang 3 kali setahun panen tuh. Makanya beras ya nasi kurang rada sedep karena setahun 3 kali dipaksain ya. Lagi orang dulu kalau masak nasi enak sedep, dibakar apa kayunya, kayu bakar, nasi mateng. Sekarang kita makan nasi, nasinya disetrum. Nah kita makan nasi disetrum, udah macam-macam dah penyakit. Apalagi lauknya begitu terima jadi ya, made in yang kita nggak tahu. Chicken kan kita nggak tahu tuh. KFC ada bumbu yang kita nggak boleh tahu, rahasia. Ada apa di situ? Maka sekarang ini banyak penyakit macam-macam. Ya rematik dulu ya, sekarang asam urat. Semurat. Kalau semurat obatnya gampang Ustaz Fadli. Semurat, ada yang asam urat di sini? Hei, ada yang asam urat nggak? Obatnya gampang, mau nggak saya kasih tahu? Murah lagi, di warung-warung banyak. Rexona. Rexona, tahu nggak Rexona? Obat apaan? Asam ketek aja hilang, apalagi asam urat tuh. Ya, udah. Ini tambahin 2, kira amplop nih 2. Ya Bu, tahu nggak Rexona? Obat apaan? Semurat. Ya, jadi kita umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Wa hasadu ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku nih, kita nih umat Nabi Muhammad dipanen. Yang manen siapa? Malakal maut, malaikat Israel. Ustaz Fadli no. Malaikat maut udah turun, kata Allah, jangan, bukan Ustaz Fadli yang itu tuh. Ya, dia mesti bolak-balik, terong, mendingan mesti diperluin orang. Ada Fadli yang lain. Oh, ya, Yusuf udah 80 tahun, malaikat maut udah pengen cabut. Kata Allah, jangan, dia mesti diperluin di Patra, belum ada gantinya soalnya. Ya enggak begitu, enggak. Ya artinya rata-rata nih malakal maut nyabut kita umat Nabi Muhammad itu kan panen buat dia tuh. Ya, kapan? Ketika kita usianya 60 sampai 70 tahun. Ya, Haji Yusuf yang udah 80 tahun bonus. Ya, bonusnya udah banyak gitu. 60 70. Ya taruhlah rata-rata 65. Nah, 65. Kadang-kadang di bawah 60 meninggal banyak. 70 lebih dikit udah banyak yang dirasain tuh. Ya kaki lah, pengapuran. Padahal pengapuran pengapuran itu ya, di Depok. Ya, Gunung Kapur. Banyak yang dirasain. Kalau ikut Nabi, Bu, Nabi kita kan umurnya 63 tahun tuh Nabi kita tuh. Kita umat Nabi Muhammad mau ikut beliau nih, 63 tahun. Sekarang umur kita udah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Tinggal besok. Ya walaupun nggak begitu, ya, kematian itu kan ya al mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya mendadak. Malaikat maut nggak bakal kasih tahu dulu. Dia datang aja udah. Ya Bu, malaikat maut kalau datang ada yang bisa nolak nggak? Dia datang nggak kita undang, tapi kalau dia udah datang nggak pernah gagal. Ibu-ibu kalau selawatan saya dengar begitu tuh. Bila Israel datang, jasad terbujur di pembaringan, seluruh akan sekujur kan kedinginan. Kok dikit banget? Kamu pada nggak hafal apa Nur Asia Jamil? Saya dengar selawatan begitu tuh, ya. Selawatan yang saya dengar nih, Bu. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berguna, suami menangis sebelah mata sambil melirik siapa gantinya. Ya istri meninggal, suami sedih, ya sedih namanya baru ditinggal. Kan ada istilah kullu jadid ya laziz, segala sesuatu yang baru itu enak, ya. Tapi nggak semua. Ada yang baru tapi nggak enak. Pertama baru kehilangan, nggak enak. Bu, baru kehilangan suami enak nggak?
Hah? Belum pernah, mesti punya ya. Hanya Ki Udin tuh, baru kehilangan istri enak gak? Baru kehilangan istri, agak enak. Ntar kalau udah ada gantinya, enak aja lagi. Ya, itu yang pertama. Baru kagak enak, baru kehilangan. Kita baru beli motor NMAX, baru lunas, hilang. Enak kagak? Gak enak. Kedua, yang baru tapi nggak enak, gagang pacul. Ya, orang Kuningan dulu pada macul semua kan. Gagang pacul kalau baru kan gak enak gitu, masih kasar. Ya, kalau udah biasa dipakai enak, halus. Ya, akrab sama tangan. Tuh Ki Udin ketawa aja, ingat gua dulu memang si nyangkul gitu. Jadi nggak semua yang baru itu enak. Ya, sama baru kehilangan nggak enak. Yang kedua gagang pacul baru kagak enak. Kalau udah lama enak. Akrab udah sama tangan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu ya kisarannya 60, 70, 60, 70. Yang 100 tahun jarang. 80 tahun Haji Yusuf udah langka ini. Ya. 55 tahun aja udah banyak yang dirasain. Kan dulu saya ingat tuh pesan Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi. Begitu ditanya saya tempo hari, ente umur berapa Murodi? 52 tahun. 52 tahun itu kan masih hidup beliau tuh. 52 tahun, iya, udah jangan bikin zona baru, udah yang ada aja rawatin. Makanya saya rawatin majelis taklim, saya rawatin jamaah, saya rawatin. Artinya dia jangan pakai ikut-ikutan, kalau ikut politik lah, ikut kampanye, repot, capek doang, hasil kagak katanya. Ya. Ini dia datang, bukan? Ya, masa pakai Grand Livina, gile. Ya bu, hei, maka Allah berikan kita Ramadan. Yang kalau kita ibadah 1 kali fardu, pahalanya 70 kali lipat. Kita ibadah sunnah, pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah yang wajib. Tuh, Ramadan. Lebih dari itu, di bulan Ramadan ini ada 1 malam bu, namanya Lailatul Qadar. Itu yang Allah sebutkan khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi 1 malam nih di bulan Ramadan. Kalau kita ibadah malam itu tuh, pahalanya lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. Nah kalau yang masih ngejomblo nih, sampai Lailatul Qadar kagak nikah, itu sama juga ngejomblo selama 1000 bulan. Ya. Dari FI. Oh, ahlan wa sahlan marhaba. Oh, Masya Allah. Dr. Ki Haji Muhammad Sahra dari Rumah Pendidikan Islam. Ya. Ya. Ahlan. Ya. Ya. Alhamdulillah dari RPI datang ini ya. Ini ingat kita kepada Ki Haji Abdul Syakur Hiri dulu, perjuangannya luar biasa. Ya. Menantunya ya. Dulu juga saya sempat ngaji ya sama almarhum Ustaz Muhammad beliau, luar biasa itu ya, orang ulama. Ahlan Ustaz, ya mohon maaf ini Masya Allah ya, ini ibarat akuarium yang 10 juta ini ya, pemandangannya bagus-bagus banget, lihat tuh isinya kecebong Masya Allah. Ya habis ngundangnya GTL yang kalau banyak kesalahan kayak alafu. Masya Allah ya bu tuh Lailatul Qadar 1 malam yang bobotnya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu kan 83 tahun 4 bulan kurang lebih ya. Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar nih, kita ibadah 1 malam, tarawih, baca Quran, sama juga kita melaksanakan ibadah 83 tahun 4 bulan. Kalau 10 tahun kita berturut-turut dapat Lailatul Qadar, 83 tahun kali 10, 830 tahun lebih. Hampir sama umur kita dengan umur umat-umat terdahulu. Bobotnya ya. Mereka hidup lama, ratusan tahun. Kita cuma 1 malam, tapi tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Itu bobotnya hampir sama dengan usia mereka. Inilah rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu dia tahu kita banyak noda, banyak dosa, disediakan maghfirah. Yang tadi kita bilang tuh, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ampunanmu ya Allah lebih luas dari dosa kami. Bahkan Allah sendiri bilang dalam hadis qudsi, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama
thumma nadimtum fataballahu alaikum. Seandainya kalian banyak berbuat dosa, sampai saking banyaknya dosa kita, langit itu penuh dengan dosa kita. Thumma nadimtum, tapi kalian menyesalinya, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fataballahu alaikum, Allah akan menerima taubatmu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maghrib jam berapa, Ki? Enggak, dari pagi belum makan, ini belum minum. Ya, Bu? Bu, langit penuh sama dosa-dosa kita semua. Tapi kita nyesal dan kita bertobat. Allah menerima tobat kita. Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba masi'an nahar wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba masi'al lail hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Allah membentangkan kesempatan, membuka pintu taubatnya pada siang hari untuk menerima taubat hambanya yang melakukan dosa pada malam hari. Dan Allah bentangkan kesempatan untuk bertobat pada malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan perbuatan dosa pada siang hari. Jadi siang kita berbuat dosa, malam taubat Allah senang. Malam kita berbuat dosa, siang kita sadar, taubat Allah terima. Sampai kapan? Hatta tatlu as-samsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Dan selama ini matahari terbit dari timur nih. Nanti suatu saat kalau kita ngelihat matahari terbit dari barat, wah itu taubat udah nggak diterima dah, pintu taubat udah ketutup. Ya mudah-mudahan kita nggak ngalamin itu. Itu kan tanda-tanda kiamat udah dekat itu, ya. Nah, dalam hadis lain Nabi mengatakan innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah selalu menerima taubat hambanya kapan saja selama ruhnya belum sampai di tenggorokan, belum sampai di kerongkongan. Kalau roh udah sampai di tenggorokan baru mau taubat, nehi. Itu Fir'aun kan sombong itu. Waktu ngejar Nabi Musa, waktu itu keadaan Nabi Musa kan maju kena, mundur kena. Maju, di hadapannya lautan merah luas membentang. Mundur, Fir'aun dengan bala tentara siap menghunuskan pedang. Nabi Musa gak bisa berbuat apa-apa. Pengikutnya udah bilang, ya Musa kita nyerah aja udah nggak ada daya upaya, udah nggak punya kekuatan kita. Fir'aun bala tentaranya hebat, tapi Nabi Musa nggak nyerah, ya. Dia katakan inna ma'iya rabbi sayahdin, tenang, aku punya Allah Tuhanku, dia akan memberikan bimbingan apa yang harus kita lakukan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengetukkan tongkatnya di lautan merah. Saat itu juga lautan merah berubah jadi jalan tol 12 jalur. Saya bilang jalan tol karena bebas hambatan, ya kan bebas hambatan jalan tol. Motor kagak ada, udah yang bikin ribet kan motor di jalan ini. Nggak boleh ada celah dikit, muat nyeloduk, nggak tahu mobil jalan pelan, dikira berhenti, nabrak kita yang domelin. Jalan tol 12 jalur, sehingga Nabi Musa dengan pengikutnya jalan dengan tenang. Nah, Fir'aun pidato dia, hadap ke belakang, rakyatku sekalian, penduduk Mesir, lihat dengan kekuasaanku, lautan merah Tuhanmu yang paling tinggi, yang paling mulia, sembah aku. Pidato panjang lebar, nggak langsung ngejar. Ayo kita kejar Musa. Dikejar Nabi Musa udah di tengah. Ya, Fir'aun dengan bala tentaranya baru ngejar. Pakai kuda sih, tapi kuda udah punya firasat nih, nggak baik ini. Kuda pengen balik. Dia dipecut sama Fir'aun. Ayo kejar terus. Nabi Musa udah di tengah. Fir'aun sampai ke tengah, selamat. Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam. Begitu tenggelam, ruhnya udah sampai di kerongkongan, udah nggak ada daya upaya, udah nggak ada kekuatan, udah napasnya udah Senin napas, Selasa, Rabu berhenti, Kemis napas lagi. Senin Kemis namanya. Baru dia bilang, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Engkau ya Allah, Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Ya Allah utus malaikat Jibril, bilang Jibril udah nggak diterima, nehi, udah nggak ada kesempatan. Kalau tadi dia tobat tuh, begitu jadi lautan merah, balik, jangan kejar Musa. Dia minta ampun, mungkin diampunin sama Allah, tapi dia terus ngejar. Udah sampai di kerongkongan ruhnya baru sadar. Ya pengikutnya sepikir Fir'aun kan Tuhan, masa dia tenggelam, ya dia hilang, tenang-tenang aja pengikutnya tuh. Nggak taunya lama-lama Allah giring melalui ombak, jasadnya ngambang di tepian pantai. Ini yang Allah bilang al yauma
nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Mulai hari ini Fir'aun, dengan kesombonganmu aku abadikan, nunajjika, kami selamatkan, bibadanika, badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi tanda-tanda kekuasaanku bagi orang-orang yang akan hidup setelahmu. Jadi jasad Fir'aun sampai sekarang masih utuh. Kalau kita ke Mesir tuh ada piramid, jasadnya masih utuh. Dia ngaku Tuhan, karena kita centil gagal lawan dia. Kenapa tobatnya ditolak? Karena tobatnya ruh udah sampai di kerongkongan. Jadi kalau belum sampai di kerongkongan, Bu, insya Allah ya, dosa kita memang banyak, kesalahan kita memang besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kan kita dulu sering dengar tuh, ya ini cerita lama dalam kitab Durratun Nasihin apa? Ya Pak Yusuf ya, ada mbahnya preman dulu, ngebunuh 99 orang. Kan cerita klasik ini, 99 orang dibunuh. Hidayah datang, keinginan mau tobat. Cari ustadz, ketemu ustadz kepalang ajar. Ya artinya ustadz tanggung. Ya kan sekarang zaman kita begitu tuh. Baru baca doa kontet aja panggil ustadz. Ya. Tiba-tiba bisa mimpin tahlil doang, udah ustadz. Kalau mimpin tahlil mau kita ya. Kalau kita Yaudin suruh mimpin arwah kagak mau dia. Ya kayak mimpin arwah, enak aja, masih hidup suruh mimpin arwah. Tibang mimpin tahlil panggil ustadz, sekarang wawasannya masih kurang. Datang dia, assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa di? Ustadz, saya sengaja datang ke sini, mohon bimbingan, saya mau taubat. Taubat? Iya. Dosa kamu apa? Saya sudah bunuh 99 orang ustadz. Tuh ustadz melotot, 99 orang? Masya Allah, gede banget dosa ente. Ente inget gak? Ente tahu nggak? Nabi pernah bilang, man qatala musliman faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh seorang muslim saja seperti orang membunuh manusia sedunia. Apalagi 99 ente bunuh. Di antara mereka kan ada yang Islam itu. Dosa ente gede banget udah, nggak diterima ente sama Allah. Pintu tobat ketutup buat ente tuh. Kayak surga punya engkongnya, ya. Akhirnya preman ini kan naik vitam, dia nggak bisa ngendaliin diri, cabut golok ditebas batang lehernya. Daripada 99 lempeng cepek udah. 100 orang dibunuh. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari terus keinginan mau bertobat nggak hilang. Ya, mengembara ke sana kemari, cari lagi ustadz yang wawasannya rada luas. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Ustadz, saya sengaja datang ke sini, saya mohon bimbingan. Bimbingan apa dik? Saya udah banyak dosa, saya mau taubat. Kira-kira taubat saya nggak diterima nggak ya sama Allah? Tahu Ustadz tadi, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum napasmu sampai di tenggorokan, dosamu banyak besar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatmu karena ampunannya lebih luas, lebih besar dari dosamu. Ya, ngomong-ngomong, dosa kamu apa sih? Kata dia, saya pernah bunuh 99 orang. Lalu ada ustadz, saya mau tobat, saya nanya, jawabannya kagak enak. Lantas ya saya lempengin aja cepet udah. Jadi bagaimana? Ya diterima, tobat kamu diterima. Cuman kalau bisa nih, sekarang kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Parung. Parung kan banyak jahat itu, banyak preman ya. Oke, dia Odin paling tahu tuh. Soalnya banyak orang pada ramah kalau kita lewat malam aja, terus ceramah tuh. Cewek-cewek pada ramah banget, mampir. Nah, pengalaman, tapi bukan langganan, pengalaman ya. Kita kan habis ceramah puyeng pala ya, cari warung kopi dah pinggiran, datang cewek, masya Allah, pakai levis, pakai kaos ketat, bawa tas. Saya buka kaca, om, ada apa dik? Saya pikir mau numpang ya, kehabisan mobil mau numpang. Nyantai ya om. Nyantai kemana dik? Kasih murah om, sana om, tempatnya begini. Saya kan kalau lagi nyetir kadang-kadang kopinya suka saya taruh di dashboard kayak begini nih ya. Udah akhirnya ini nggak bener ini ya, nggak bener ini. Peci saya pakai, maaf deh ya Ustadz, habis ceramah, biarin Ustadz mah gratis katanya. Masya Allah. Jablay ngerti berkah. Ini preman tadi tinggal di Parung Kiai, di Parung dia banyak orang nggak bener.
Ya, nah kata Kiai tadi, nah, saya saranin kamu tinggalin Parung tuh, pindah ke tempat yang banyak orang baiknya. Ya, Kuningan apa kemana, apa Kalibata, ada Kiai Udin tuh. Udah, begitulah Kiai. Iya, langsung pulang, beresin pakaian. Hari itu juga pindah dia. Mau ke Kalibata, Kang Haji Samali mah. Ya, ya. Nyari-nyari informasi beli rumah di Kang Haji Samali mau deketin Kiai Udin. Karena Ustadz Hamid Husin udah nggak ada kan, sekarang beliau nih sesepuhnya nih. Berangkat dia, di tengah perjalanan meninggal. Parung Kalibata kira-kira berapa kilo tuh? Hah? Ada nggak 20 kilo? Lebih? Hah? 30 kilo ada 30? 30 dah ya? 30 kilo. 30 kilo Parung Kalibata. Dalam perjalanan meninggal. Wah, begitu meninggal malaikat rahmat sama malaikat azab turun bareng berebut. Kata malaikat azab, nih bagian saya nih, udah ngebunuh 100 orang, saya mau bawa ke neraka. Kata malaikat rahmat, nggak bisa, dia udah tobatnya udah terima sama Allah, saya mau bawa ke surga. Ribut malaikat rahmat sama malaikat azab. Datang malaikat Jibril melerai. Kata malaikat Jibril, apa-apaan ini pada ribut ini, nggak pantas sama malaikat ribut. Jibril, dia bunuh 100 orang, meninggal, saya mau bawa ke neraka. Kata malaikat rahmat, enggak begitu Jibril, dia udah tobatnya diterima. Kan at-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah. Orang yang tobat dari dosanya, tobatnya diterima, dosanya diampuni, seperti orang yang enggak pernah berbuat dosa. Saya mau bawa dia ke surga. Sekarang begini dah, saya kasih solusi. Ukur aja ukur. Dia asalnya dari mana? Parung. Mau kemana? Haji Samali, deketin Kiai Udin. Ukur dah, dari Parung ke Kalibata nih, kira-kira jauhan mana? Deketan kemana nih? Kalau kedekatan ke Parung, nah bagianmu, malaikat azab, bawa dia ke neraka. Kalau deketan ke Haji Samali, Kalibata, bagian kamu, malaikat rahmat, bawa dia ke surga. Begitu diukur, sama. Dari Parung ke situ 15 kilo. Dari Kalibata ke situ 15 kilo. Sama ini bagaimana nih? Kan nggak mungkin kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Di sana kan tempat cuma dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang masuk ke dalam surga, sekelompok orang masuk ke dalam neraka. Gimana solusinya? Kata malaikat Jibril, jangan keburu nafsu. Ukur sekali lagi, biar teliti. Hanya kita apa-apaan itu jangan main jadi aja, biar teliti. Kita kan kalau kurang teliti, penyesalan jadinya kan. Ya penyakit kita nih sekarang kutil, kurang teliti, main ngaku-ngaku aja. Ya kan ada cerita dulu, tabrakan. Duas, yang ditabrak mental, berumuran darah. Orang berkerumun. Ada wartawan mau ngambil gambar, bikin berita. Biar bisa masuk ke tengah, dia nyari akal, dia teriak. Tolong kasih saya jalan, tolong kasih saya jalan. Ditanya, Bapak siapa? Saya orang tuanya korban. Udah dikasih jalan. Begitu sampai di depan korban, main kamera, pucat mukanya. Yang ketabrak anak monyet. Udah terlanjur ngaku orang tuanya korban, makan tuh jadi orang tuanya monyet. Ya, kita kan kadang-kadang begitu tuh, kutil namanya, kurang teliti. Jadi kalau belum kenal benar, jangan suka ngaku-ngaku. Nah dia nih, kata malaikat Jibril, ukur sekali lagi dah. Yang benar. Begitu diukur, 15 kilo ke Parung, 15 kilo ke Kalibata. Kata malaikat Jibril, lihat, rupanya waktu sakaratul maut dia nahan sakit, pantatnya nonjol ke Kalibata dikit, paling 2 senti tuh. Ya, 2 senti nonjol ke Kalibata. Kata malaikat Jibril, nih 2 senti tuh, deketan ke Kalibata. Kamu malaikat rahmat, bawa dia ke surga. Oh. Ya, ini kalau saya cerita begini bukan berarti kalau kita mau tobat harus bunuh 100 orang dulu, bukan. Maksudnya begitu besar dosanya, keinginan tobat yang keras, Allah bukakan pintu tobat, diampuni dosanya. Malaikat rahmat masukin dia ke dalam surga, insyaallah. Ya, nanti juga kalau di dalam surga, ya, kalau di dalam surga kita ketemu Haji Husin, ketemu Kiai Udin Ghazali, ketemu guru kita Ki Sahro, ya, ketemu Kiai Nur Mugni, ketemu Haji Yusuf, Musad Fadli, itu wajar, dia orang-orang baik, memang tempatnya di surga. Tapi jangan heran nanti di dalam neraka kemungkinan besar kita bisa ketemu sama pelacur. Bu, pelacur bisa masuk ke dalam surga. Ya, begitu kita lagi di surga ngelihat, nih kayaknya romannya kayak kenal. Kita deketin, kita nanya, Mbak, mohon maaf Mbak, kayaknya saya kenal Mbak. Iya Mas. Kok Mbak bisa ada di sini?
Apa saya nggak salah lihat? Apa Tuhan nggak salah wesel ini? Iya Mas, alhamdulillah saya sampai ke sini nih. Ya kan padahal dulu Mbak saya tahu, iya Mas kan tahu kerjaan saya apa dulu, ya saya suka jajain kasih sayang di pinggir jalan, SK apa namanya tuh, Mas juga pelanggan saya kan. Nah, ini bagaimana ceritanya bisa begini? Ini Mas, sebenarnya saya bekerja begini ini bukan panggilan hati saya terpaksa banget melakukan ini. Dulu ceritanya saya tinggal di kampung, bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, dari kecil saya yatim piatu, saudara nggak pernah peduli, boro-boro ngasih santunan, ya sepiring nasi aja susah banget mintanya. Ada tetangga saya kaya banget, cuman pelitnya 17 setan. Kalau saya mau makan harus bersihin toilet dulu, ngepel rumahnya dulu, baru dikasih makan. Akhirnya ada orang dari kota, begitu saya remaja, orang kota datang, saya diajak ke kota, katanya mau dikasih kerjaan. Terus ya saya diajak ke kota, kerjaan saya begitu dah, seperti yang Mas lihat, ya. Habis bagaimana? Saya mau pulang kampung, nggak berani. Saya kerjain, tapi hati saya menjerit. Saya jalanin tahun demi tahun. Nah suatu hari masuk Ramadan, kalau di bulan lain saya praktek buka jam 3 sore, pulang jam 3 malam. Tapi kalau Ramadan saya hormat sama Ramadan. Orang buka puasa dulu nih, berangkat tarawih, udah sepi saya baru berangkat. Begitu saya lagi mau berangkat praktek, saya lewat masjid, ada ustadz lagi ceramah. Waktu ceramah saya dengar Allah bilang dalam hadis qudsi, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Seandainya kalian banyak berbuat dosa sampai langit penuh dengan dosa kalian, kemudian kalian menyesali dan bertobat, Allah akan nerima taubatmu. Terketuk hati saya, nggak jadi praktek, saya pulang ke kontrakan. Saya pamit sama ibu kontrakan, saya pulang kampung, saya ibadah, saya tobat, alhamdulillah saya bisa masuk surga. Tuh pelacur bisa masuk surga. Ini udah 5 menit udah ya. Jadi ini saja yang namanya akar ya. Yang dibeli kan rotan, dapatnya akar. Kan ada istilah tiada rotan akar pun jadi. Kita pengen wudhu, Kiai, air kagak ada, adanya debu doang. Ya, debu dipakai. Cuman debu kan buat sekali doang, Kiai ya. Gak bisa debu buat sholat maghrib, bisa nggak bisa buat sekali kewajiban doang. Artinya paling sekarang doang dah, besok-besok akan dipakai lagi udah. Namanya tayamum. Jadi kekurangan, kehilafan, kejanggalan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Mau'izatul Hasanah Tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Muradi. Maka untuk selanjutnya mari sama-sama kita tutup acara kita ini dengan bacaan doa. Kami mohon dipimpin oleh Al-Ustaz Kiai Haji Khairullah Azhari. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسأل الخير في هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من ما في الحيوم وشر ما فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. بارك الله لنا في شهر رمضان بارك الله لنا في شهر رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Selesailah sudah acara kita, maka kepada para Bapak Kiai, para guru, kami persilakan untuk masuk ke dalam masjid sambil menunggu datangnya waktu buka berpuasa.
kita sama-sama berdoa di dalam masjid. Sekali lagi kepada para kiai dan semua jamaah, kami persilakan untuk duduk seakan-akan kita mau sholat sambil nunggu datangnya waktu buka puasa. Asyhadu an la